Assalamualaikum, annyeong guys, welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bukan sembarang mantan, episode 1. Selamat pagi Pak Hari, sapa Haitsam pada bosnya. Sambil membungkukkan badan, pria itu berperan sebagai seorang bawahan yang senantiasa bersikap santun pada sang atasan. Haitsam Berhandika berprofesi sebagai asisten pribadi Hari Ekawira di kantor. Sang atasan merupakan seorang pemilik sekaligus direktur utama PT Wira Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Haitsam menyambut kedatangan Hari setelah pria parubaya itu turun dari mobil. Haitsam lalu mengambil alih membawakan tas kerja Hari, kemudian berjalan memasuki badan kantor dengan posisi berada di belakang Hari. Pria parubaya berusia 60 tahun itu mengulas senyum simpul untuk para karyawan yang menyapanya ketika berpapasan di lantai lobi. Hari merupakan sosok pemimpin yang murah senyum. Ia pun tidak pernah membeda-bedakan bawahan, karena dirinya menganggap semua pegawainya adalah keluarga. Haitsam dan Hari tengah bergerak menuju ruang kerja Hari yang berada di lantai 11. Sepanjang perjalanan, dua lelaki itu menggunakan waktu untuk mengobrol. "Oh iya Sam, nanti setelah jam makan siang, anak sama menantu saya datang ke sini," ucap Hari. Posisi mereka saat ini telah sampai di depan ruang kerja Hari. Haitsam pun dengan sigap membukakan pintu untuk Hari, kemudian mempersilahkan Hari untuk memasuki ruang kerja bernuansa pastel tersebut. "Oh ya? Wah, kebetulan sekali Pak Ramdan tumben sekali membawa istrinya ke sini. Seumur-umur saya bekerja dengan Bapak, saya belum sekalipun bertemu dengan menantu Bapak." Haitsam terlihat antusias menanggapi cerita atasannya. Hari mulai melepas jas hitam yang sejak tadi ia kenakan, kemudian memberikannya pada Haitsam. Pria itu pun duduk di kursi hitam empuk berkaki 5 yang merupakan kursi kebesarannya. Haitsam senantiasa berdiri di samping atasannya. Tugasnya memang seperti ini setiap hari. Lelaki muda yang memiliki lesung pipit di pipi sebelah kiri itu sudah 3 tahun ini bekerja pada Hari. Awal pertemuan mereka, Haitsam kebetulan pernah menolong lelaki parubaya itu sewaktu hampir dirampok oleh orang-orang jahat. Dari situlah Hari langsung tertarik pada Haitsam. Ia percaya kalau Haitsam adalah orang yang baik. Hari lalu berinisiatif mengajak Haitsam bergabung di perusahaannya. Tanpa ia duga sebelumnya, Haitsam dengan senang hati menerima tawarannya. Boleh dibilang Haitsam adalah kaki tangan Hari di perusahaan. Ia mengerti betul seluk-beluk perusahaan milik Hari. Haitsam adalah orang yang paling dipercayai Hari di kantor ini. Selama ini menantu saya itu sibuk kuliah di luar negeri, Sam. Jadi ya maklum ketika Ramdan berkunjung ke sini, dia tidak ikut serta. Ramdan sendiri juga tipikal orang yang gila kerja. Mengunjungi saya pun kalau sedang ada urusan di sini. Tujuan Ramdan tiba-tiba mengajak istrinya datang ke sini karena ada urusan yang penting, Sam. Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Ramdan. Kami berdua telah sepakat menunjuk istri Ramdan menjadi penerus perusahaan ini. Saya berniat ingin pensiun, Sam. Haitsam sempat terkejut ketika Hari bercerita kalau ingin pensiun.
Sejauh ini bosnya itu tidak pernah membahas masalah pensiun. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau Bapak ingin pensiun. Maksudnya Bapak ingin berhenti tidak mengurus perusahaan ini lagi? Tanya Haitsam penasaran. Ya, saya ingin menikmati hidup sisa-sisa waktu saya. Saya ini sudah tua, Sam. Masa iya? Sudah bangkotan begini, saya masih kerja terus. Berhubung Ramdan fokus mengelola perusahaan yang di Jakarta, mau tidak mau, istrinya lah yang harus mengurus perusahaan ini. Jelas Hari. Hari tidak mungkin memaksakan diri untuk terus-menerus bekerja di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia sudah ingin beristirahat dan menikmati masa tuanya. Jadi begini Sam, saya punya satu tugas buat kamu. Saya ingin kamu nanti bersedia membimbing menantu saya mengurus perusahaan ini. Lanjut Hari. Baik Pak, saya tentu bersedia. Sanggup Haitsam sebagai bawahan yang patuh. Ia tidak mungkin menolak perintah atasannya. Pukul 12 lebih sedikit, Haitsam menemani Hari meeting dengan seorang klien di sebuah restoran. Mereka berdua pun sekaligus makan siang bersama dengan klien tersebut. Sambil menikmati jamuan makan siang, Haitsam gunakan waktu untuk menjelaskan prosedur kontrak kerja dengan kliennya. Boleh dikatakan, Haitsam pun juga merangkap menjadi juru bicara Hari. Lelaki berusia 32 tahun itu adalah orang yang sangat Hari andalkan. Kepiawaian yang Haitsam miliki dalam mengurus perusahaan nyaris sebanding dengan anak Hari yaitu Ramdan. Untuk pembangunannya, apakah bisa kita mulai awal bulan depan, Mas Haitsam? Tanya Dahlan, seorang klien yang siang ini tengah meeting dengan Haitsam dan juga Hari. Kami usahakan pasti bisa Pak. Kami akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Bapak tinggal menunggu hasilnya saja, jawab Haitsam mantap. Wah, sepertinya Pak Hari benar-benar tidak salah memilih orang sebagai kaki tangan ya. Bolehkah saya meminjam Mas Haitsamnya sebentar untuk ikut bergabung dengan perusahaan saya, Pak Hari? Gurau Dahlan. Ia kebetulan teman dekat Hari, dan sedari dulu mereka berdua sudah terbiasa bergurau. Tidak bisa bos. Haitsam ini anak emasku. Sembarangan saja kamu mau main pinjam. Kamu pikir Haitsam ini barang pinjaman? Hari balas bergurau. Hal ini refleks membuat Haitsam tertawa kecil. Loh, yang jadi bahan rebutan malah tertawa. Piye to iki? Sepertinya selain menjadi seorang pengusaha, kita berdua cocok juga untuk menjadi pelawak ya Har. Lagi, Dahlan makin menjadi-jadi berguraunya. Maaf Pak, saya tertawa bukan karena mengejek, tapi saya merasa terhibur dengan gurauan Bapak. Saya merasa iri dengan persahabatan Pak Dahlan dan juga Pak Hari. Persahabatan dua orang pria hebat yang benar-benar kompak sepanjang waktu. Puji Haitsam. Hei, jangan asal menilai dulu. Biarpun kami kompak, tapi kami pernah terlibat perseteruan panas loh sebelumnya. Saya pernah memusuhi Hari saat beliau lebih memilih menikahkan Ramdan dengan gadis lain ketimbang dengan putri saya. Dahlan rupanya mulai mengungkit masa lalunya dengan Hari. Bukan maksudku tidak mau menikahkan Ramdan dengan Rania Ferguson. Aku begini karena ada amanah dari mendiang istriku. Jadi begini, sebelum istriku meninggal, ia sudah punya rencana ingin menikahkan Ramdan dengan gadis pilihannya. Aku hanya sebatas menjalankan amanah dari istriku saja. Bela Hari, ia memang semata-mata melakukan semua ini karena ingin mewujudkan impian sang istri, yaitu menikahkan Ramdan dengan gadis pilihan Ibunda Ramdan.
Ya, aku tahu. Aku pun paham. Yang namanya jodoh memang misteri. Ramdan dan Rania sudah pacaran lama, tapi rupanya takdir berkata lain. Ramdan justru berjodoh dengan gadis lain. Itu sama saja Rania menjaga jodoh orang ya selama ini. Gurauan Dahlan kali ini tak sengaja menyinggung perasaan Haitsam. Ya, Haitsam berhandika. Pernah dalam posisi Rania, anak Dahlan. Lelaki itu dulunya pernah menjalin hubungan dengan Yaya, kekasih di masa lalu. Namun, kenyataan Yaya bukanlah jodohnya. Yaya lebih memilih menikah dengan pria lain saat Haitsam tengah mengalami koma 5 tahun lalu. Dan sampai detik ini, Haitsam tidak pernah mendengar kabar Yaya lagi. Di manakah gadis itu sekarang? Haitsam selalu yakin, Yaya pasti sudah bahagia dengan pilihannya. Lelaki dengan kemeja abu-abu itu tampak mengusap wajahnya kasar. Ia tak mau larut-larut dalam kepedihan di masa lalu. Haitsam memilih kembali fokus dengan meetingnya siang ini. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum.